shy, but wait a minute while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai CRM atau Customer Relationship Management pada PT Tokopedia. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salbina Aulia Ramadan dan rekan saya Salbina, saya Putri Ujian Dewi. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. Mohon disimak baik-baik and happy watching. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari CRM. Nah, CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang digunakan untuk mengelola dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang melibatkan teknologi. CRM memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan kepuasan, dan retensi pelanggan. Aplikasi CRM yang dirancang dengan baik untuk dapat memberikan single enterprise view terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan upselling atau cross-selling dan pelayanan pelanggan. Secara umum, terdapat 3 tipe dari CRM, yaitu operasional, strategik, dan analytical. Selanjutnya ada aspek-aspek CRM. Nah, aspek-aspek CRM itu ada 3. Yang pertama itu ada aspek orang. Pada aspek orang biasanya meliputi internalisasi cara berpikir orang tentang bagaimana melayani konsumen. Dalam hal ini, Tokopedia memiliki Tokopedia Care sebagai customer service yang siap melayani konsumen di saat dibutuhkan baik online maupun offline. Di dalam Tokopedia Care dapat menuliskan kata kunci terhadap kendala yang dialami atau memilih FAQ topik kendala yang paling sering dialami. Nah, seperti yang ada di atas ya. Yang kedua ada aspek proses dan prosedur. Dari segi proses dan prosedur, konsumen wajib membuat akun Tokopedia terlebih dahulu. Apabila masih mengalami kendala lebih lanjut, maka dapat menekan tombol bantuan Tokopedia Care. Isikan secara detail dan lampirkan bukti dukung yang dapat berupa foto atau video terkait permasalahan yang dihadapi, seperti gambar di atas ya. Lalu yang ketiga ada aspek sistem dan teknologi. Aspek ini merupakan strategi peralihan dan pengembangan teknologi CRM. Teknologi CRM seperti apa yang digunakan, cara bagaimana proses mengimplementasikannya, lalu melakukan training dan penerapannya yang berhubungan dengan sistem yang sudah ada saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke profil perusahaan dari PT Tokopedia. Nah, PT Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hubungan perusahaan dan pelanggan. Jadi hubungan antara Tokopedia dan pelanggan terjadi dalam 3 poin penting, yaitu 1. Touch point, yang kedua data yang digunakan, dan yang ketiga sistem yang digunakan. Kita bahas touch point-nya dulu. Jadi touch point adalah titik interaksi antara Tokopedia dengan penggunanya. Tokopedia memiliki beberapa touch point seperti website, aplikasi seluler, dan media sosial. Jadi melalui touchpoint ini, pelanggan dapat membeli produk, mengajukan pertanyaan, atau memberikan umpan balik. Semakin banyak touchpoint dalam sebuah perjalanan pelanggan, maka akan semakin banyak interaksi yang dapat diciptakan dan terjalin antara pelanggan dengan perusahaan, yaitu Tokopedia. Terdapat 3 elemen touchpoint yang terjadi di perusahaan Tokopedia, antara lain sebelum menggunakan layanan, saat menggunakan layanan, dan sesudah menggunakan layanan. Sebelum menggunakan layanan, Tokopedia akan membuat iklan, event marketing, search engine, brosur, banner, dan lain-lain untuk menarik pelanggan. Saat menggunakan layanan, Tokopedia akan memberikan voucher belanja, sedangkan pelanggan bisa melakukan chat dengan merchant sebelum membeli produk, bertanya, dan memecahkan masalah melalui Tokopedia Care.
Voucher belanja misalnya voucher gratis ongkir, cashback, diskon belanja, dan lain-lain. Sedangkan setelah menggunakan layanan, pelanggan bisa memberikan rate dan feedback serta mengajukan komplain jika ada kesalahan ke Tokopedia Care. Yang kedua, ada data yang digunakan. Jadi data pelanggan biasanya digunakan saat membuat akun dan pada saat mengatasi komplain. Hal yang penting yang dilakukan oleh pelanggan saat ingin melakukan transaksi di aplikasi Tokopedia adalah membuat akun. Beberapa data pelanggan dibutuhkan untuk keamanan akun seperti nomor telepon, email, nama lengkap, dan lain-lain. Data ini tuh dibutuhkan untuk informasi profil, riwayat transaksi, dan preferensi pelanggan. Data ini tuh digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan Tokopedia. Saat mengatasi komplain, ketika pelanggan menggunakan layanan Tokopedia, ada kemungkinan pelanggan menemukan kendala atau keluhan. Nah, data ini tuh dibutuhkan untuk memverifikasi dan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut. Nah, data tersebut ini nantinya akan memudahkan pihak Tokopedia dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan. Yang ketiga, ada sistem yang digunakan. Jadi Tokopedia ini menggunakan sistem yang canggih untuk mengelola data pelanggan dan memproses transaksi. Sistem ini meliputi infrastruktur teknologi, database, dan algoritma. Jadi dengan sistem yang andal, Tokopedia dapat memberikan layanan yang cepat, aman, dan handal kepada pelanggan. Jadi sistem yang dihasilkan oleh Tokopedia yaitu ada Tokopedia Care. Pengguna dapat mengakses laman ini untuk melihat frekuensi execution dan menyampaikan keluhannya. Yang kedua, ada pembuatan tiket. Jadi keluhan yang diterima itu nantinya akan diubah menjadi tiket yang dikategorikan berdasarkan berbagai faktor serta akan mendapatkan penanganan yang berbeda sesuai dengan permasalahannya. Yang ketiga, ada Tanya atau Tokopedia Virtual Assistant. Jadi pelanggan dapat berkomunikasi dengan admin dari Tokopedia secara langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dilaporkan oleh pelanggan. Selanjutnya ada strategi CRM Tokopedia. Jadi penerapan strategi CRM yang tepat mampu meningkatkan penjualan dan hubungan pelanggan. Ruang lingkup strategi ini mencakup seluruh aktivitas bisnis seperti sales, marketing, dan customer service. Strategi CRM Tokopedia terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama ada menyusun strategi bisnis secara keseluruhan. Dalam hal ini, Tokopedia menetapkan tujuan bisnis, menentukan value proposition produk yang ditawarkan ke pelanggan melalui kata-kata menarik. Mengetahui siapa saja kompetitor bisnis akan membantu dalam melihat tren industri yang sedang terjadi, strategi sales dan marketing mereka, dan melihat celah apa yang membedakan perusahaan ini dengan kompetitor. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan kelemahan tim. Dalam hal ini, Tokopedia melakukan audit pada bisnis dan memahami pasar serta keadaan pesaing. Hal ini dilakukan untuk menentukan sasaran konsumen dan menentukan key performance indicator. Yang ketiga, ada menentukan target audience. Dalam hal ini, Tokopedia mengidentifikasi sasaran konsumen dan memahami perilaku pelanggan. Hal ini dilakukan untuk membangun customer journey dan meningkatkan efisiensi customer service. Yang keempat, ada menyusun program loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, Tokopedia menyediakan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan. Program ini mencakup seluruh aktivitas bisnis seperti sales, marketing, dan customer service. Yang kelima, memahami interaksi dan perilaku pelanggan. Dalam hal ini, Tokopedia menggunakan data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja online. Data yang digunakan meliputi informasi profil, riwayat transaksi, dan preferensi pelanggan. Data ini digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan Tokopedia. Oke, di sini saya Salzadila ingin melanjutkan materi tersebut mengenai operasional CRM. CRM operasional berkonsentrasi pada penyederhanaan interaksi pelanggan dengan memadukan proses penjualan, pemasaran, dan layanan. Ini terdiri dari alat yang meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan. CRM operasional membantu menyimpan informasi pelanggan, penawaran, dan prospek dalam repositori terpadu. Ini meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi layanan, memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Oke, selanjutnya di sini ada streamline proses sales atau proses sales dari Tokopedia yang diawali oleh pelanggan yang mengakses aplikasi Tokopedia. Lalu dilanjutkan oleh sales team yang menampilkan produk. Lalu pelanggan akan melakukan pemilihan produk. Dan jika sudah memilih produk,
Jika iya, pelanggan akan memasukkan produk ke dalam keranjang. Dan jika tidak, maka dilanjutkan oleh sales team yang menampilkan detail pesanan. Lalu pelanggan akan mengonfirmasi pesanan tersebut dan memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, lalu pelanggan akan melakukan pembayaran. Lalu dilanjutkan oleh sales team yang akan memproses orderan tersebut. Nah, lalu pelanggan akan menerima orderan tersebut. Selanjutnya ada streamline proses marketing atau proses marketing dari Tokopedia, yaitu dari tim marketing dimulai dengan mengumpulkan data mengenai pelanggan. Lalu akan membagi-bagi segmentasi pelanggan dan menyusun marketing campaign untuk setiap segmentasi. Lalu dari pelanggan akan mengakses aplikasi Tokopedia. Setelah itu, sales team akan memonitoring traffic juga aktivitas pelanggan dan menyesuaikan banner yang ada di aplikasi pelanggan. Lalu segmentasi pelanggan berdasarkan customer journey-nya. Selanjutnya ada streamline proses service atau proses service dari Tokopedia yang diawali oleh pelanggan yang mengakses aplikasi Tokopedia. Jika pelanggan memiliki komplain atau ingin bertanya mengenai layanan atau produk, customer service akan menampilkan halaman Tokopedia Care. Lalu jika pelanggan ingin mengajukan komplain atau bertanya mengenai transaksi, customer service akan menampilkan list transaksi dari pengguna. Lalu pengguna akan memilih transaksi yang dimaksud dan mengajukan komplain atau pertanyaan. Lalu dari customer service akan membukakan tiket dan menangani komplain atau menjawab pertanyaan tersebut. Lalu akan menutup tiket jika masalah tersebut sudah terselesaikan. Oke, selanjutnya di sini ada analytical CRM. Yang pertama itu ada data internal, yaitu yang pertama ada memperoleh data dari traffic user atau riwayat transaksi. Yang kedua yaitu ada penarikan data menggunakan BitView. Yang ketiga ada analisis user dan mencari pattern dari setiap user segmentation. Dan yang terakhir ada mencari potensial user untuk setiap layanan Tokopedia. Dan untuk data eksternalnya terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama memperoleh data dengan melakukan competitor review, dan yang terakhir ada analisis dan mencari kecenderungan pengguna. Lalu selanjutnya ada customer life cycle, yaitu terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama pelanggan mengunjungi aplikasi Tokopedia. Yang kedua yaitu pelanggan mencari produk yang mereka butuhkan, lalu menambahkan produk ke keranjang atau langsung melakukan check out. Dan yang keempat ada akan menampilkan detail produk yang diorder dan jenis ekspedisi yang ditawarkan. Yang kelima ada memilih metode pembayaran, dan yang terakhir yaitu produk yang telah dipesan akan dikonfirmasi dan kirim ke pelanggan. Lalu kesimpulan dari presentasi ini yaitu Tokopedia membangun strategi bisnis untuk mengelola dan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang melibatkan teknologi. Strategi yang dilakukan antara lain dengan menyusun strategi bisnis secara keseluruhan, mengidentifikasi kendala dan kelemahan tim, menyusun program loyalitas pelanggan, menentukan target audiens, serta memahami interaksi dan perilaku pelanggan. Pada proses CRM analytical yang dilakukan oleh Tokopedia, data diperoleh dari berbagai channel, baik secara internal maupun eksternal data. Data tersebut akan diambil lalu dianalisis untuk dicari pattern dari setiap user segmentation dan dijadikan acuan untuk mencari potensial user dari setiap layanan yang ada pada Tokopedia. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.